Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bonaventura WN. Tonton video sampai habis supaya subscribe Anda tidak hilang. Semoga like dan subscribe Anda bisa membangun channel ini menjadi lebih produktif, lebih kreatif lagi, terlebih bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pemahaman di matematika. Serta jangan lupa, matematika itu mudah! Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Selamat bertemu lagi di channel Bonaventura WN. Hari ini kita akan belajar merasionalkan bentuk akar. Materi ini sebenarnya hanya materi pengayaan atau tambahan, karena nanti di SMA memang dibutuhkan, kemudian di kelas 9 ini di IPA juga sering akan digunakan, begitu ya. Jadi kita akan coba beri tambahan wawasan terkait dengan bentuk akar, yaitu merasionalkan bentuk akar. Sebelum kita ke bentuk akar, mari kita ingat ini teman-teman. Akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Itu ya teman-teman ya. Akar 25 itu adalah 5. Kemudian di sini ada juga akar 5 dikuadratkan. Berarti kan akar 5 kali akar 5 juga ya. Hasilnya adalah akar 25 atau 5 dikuadratkan berarti 25. Akar 25 adalah 5. Bisa juga begini teman-teman. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ini ya. Ketika akar dia di sini ada pangkat 2, kemudian di sini eksponennya yang di dalam akar adalah 1 seperti ini ya. Sehingga kita bisa ubah menjadi 5 pangkat 1/2 dipangkatkan 2. Jadi seperti ini teman-teman, 2 kali 1 ya. Kita gunakan konsep perkalian pada eksponen, pada bilangan berpangkat. 2 bagi 2 adalah 1, maka saya tulis 5 pangkat 1. Atau saya tulis hasil akhir adalah 5. Nah, dari ketiganya ini nanti sangat penting sekali teman-teman. Kita akan butuhkan ini. Nah, untuk mengingat yang berikutnya, ini begini teman-teman. Perkalian ini ya, di kelas 7 dulu ya. Bahwa ini ada A, kemudian kita kalikan bilangan yang ini, suku berikutnya. Ini perkalian suku. Dulu di aljabar kelas 7 kita mengingat kembali, kemudian ditambah, ini ada plus B, ditambah B ini ya teman-teman, ditambah B dikali ini satu kelompok lagi, satu suku ini, kemudian kita kalikan. A kali A adalah A kuadrat, A kali B adalah AB, positif kali negatif adalah negatif, kemudian ditambah B kali A, AB. B kali A kok tidak BA tapi AB, dalam alfabet A dulu baru B teman-teman. Maka kita buat di sini dalam bentuk penulisan yaitu AB. Lalu di sini B kali B adalah B kuadrat, positif kali negatif adalah negatif. Nah, kemudian ini teman-teman dilihat di bagian tengah ini teman-teman, A kuadrat negatif AB ditambah AB. Kita punya hutang 1 dibayar 1, maka hutangnya lunas atau habis ya, kita tidak bisa tulis lagi. Di sini min B kuadrat kita turunkan. Nah, disinilah letaknya teman-teman. Untuk merasionalkan bentuk akar, ini dulu selisih 2 kuadrat ya menjadi bentuk perkalian. Nah, sekarang di kelas 9 yang dibutuhkan ini teman-teman, dia dalam bentuk seperti ini. Nanti kita bisa cari dengan menggunakan ini teman-teman, A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini bisa jadi jalan yang lebih cepat supaya kita bisa mendapatkan hasilnya. Jadi kita tidak perlu manual, kita kalikan satu persatu seperti ini teman-teman. Kita bisa langsung gunakan ini. Itu ya teman-teman ya. Merasionalkan bentuk A per akar B. Bilangan-bilangan dalam bentuk akar seperti akar 2, akar 5, akar 7 dan seterusnya disebut sebagai bilangan irasional.
Bilangan irasional yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Dengan demikian, A per akar B dengan B lebih besar dari 0 dan B bukan bilangan kuadrat, penyebutnya merupakan bilangan irasional. Iya teman-teman ya. Misalnya diketahui pendekatan akar 5 adalah 2,236 untuk menentukan nilai pecahan 10 per akar 5 atau 10 per 2,236 sampai 3 tempat desimal dapat dilakukan dengan mudah jika menggunakan kalkulator. Tetapi, jika tanpa alat bantu tersebut maka akan membutuhkan proses yang cukup lama. Nah, maka cara lainnya untuk menentukan hasil perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebut pecahan tersebut yaitu akar 5 menjadi bilangan rasional. Itu ya teman-teman ya. Untuk merasionalkan penyebut pecahan A per akar B dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Nah ini teman-teman, A per akar B, ini A per akar B dikali, lihat akar B per akar B. Artinya kalau di sini akar 3 berarti di sini dua-duanya juga akar 3. Itu ya teman-teman ya. Nah kata kuncinya kalikan dengan akar sekawan. Nah ini maksudnya begini. Kalau di sini B berarti di sini juga B. Di sini C semua C. Di sini akar 5 berarti dua-duanya ini juga akar 5. Begitu ya teman-teman ya. Nah ini yang disebut sebagai akar sekawan itu. Baik, contoh 1. Rasionalkan penyebut pecahan berikut. 10 per akar 5. Pembahasan. Nah ini yang perlu diingat ini teman-teman, akar 5 kali akar 5 itu adalah akar 25, yaitu 5 ya teman-teman ya. Nah sekarang di sini 10 per akar 5. Nah ini kita kalikan apa teman-teman? Ya akar 5 per akar 5. Kalau di sini akarnya 6 misalnya, berarti ini juga dua-duanya adalah akar 6 per akar 6, begitu teman-teman. Kita kalikan sekawannya ya. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. 10 kali akar 5, 10 akar 5 per akar 5 kali akar 5, yaitu akar 25. Jadi ini, kemudian 10 dengan 5 bisa disederhanakan. Didapatkan 2 akar 5. Jadi hasilnya adalah 2 akar 5. Nah ketika dia bentuknya seperti ini, dia sudah rasional teman-teman ya. Nah baik teman-teman, ketika kita bentuk seperti ini teman-teman, pembahasan rasionalkan penyebut pecahan berikut. Nah ini akar 5 per 6 atau dalam akar 5 per 6 itu ya. Kita sederhanakan dulu bentuknya teman-teman. Nah ini bentuk ini bisa disederhanakan begini nih ya. Jadi akar 5 per akar 6. Nah maka mulai dari sini ini kita kalikan berapa teman-teman? Iya, kita kalikan akar 6 per akar 6 gitu, akar 6 per akar 6. Nah sekarang atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 6 30 dalam akar seperti ini ya. Akar 6 kali akar 6, akar 36 yaitu 6. Kemudian disederhanakan, ini di depan akar ini ada bilangan yaitu 1, maka 1 per 6 akar 30. Jadi hasilnya adalah 1 per 6 akar 30. Kenapa kok 30 nya tidak disederhanakan? Karena 30 ini dia tidak ada faktor yang salah satu bilangannya bisa dikeluarkan dalam bentuk akar atau bilangan kuadrat gitu ya. Nah sekarang yang ini teman-teman, akar 3, jadi rasionalkan penyebut pecahan berikut. Akar 3 per 2 akar 5. Pembahasan. Ingat akar 5 kali akar 5 adalah akar 25 yaitu 5. Nah kita buat seperti ini teman-teman. Akar 5 per 2 akar 5, akar 5 per akar 5 ya teman-teman ya. Ini kita kalikan.
3 kali akar 3 kali akar 5 yaitu akar 15. Kemudian di sini akar 5 kali akar 5 akar 25. Nah, kemudian disederhanakan akar 25 itu adalah 5. Jadi akar 15 per 10. Disederhanakan jadi 1/10 akar 15. Mudah ya teman-teman ya. Jadi ini hasilnya 1/10 akar 15. Nah sekarang yang berikutnya teman-teman, kalau tadi masih bentuk akarnya masih sederhana. Nah sekarang kita mulai yang seperti ini teman-teman. Merasionalkan bentuk A per A ditambah akar B dan A per A dikurang akar B. Nah bentuk A ditambah akar B dan A dikurang akar B dengan A sebagai bilangan rasional dan akar B sebagai bilangan irasional merupakan pasangan bentuk yang sekawan. Mengapa disebut demikian? Mari kita kalikan kedua bentuk tersebut dengan menggunakan sifat perkalian berikut. Nah ini teman-teman, kembali lagi ke sini ya. Jadi ini digunakan nanti. Seperti apakah hasilnya? Nah kita kalikan seperti ini. Kita gunakan ini. Jadi A di sini adalah A kuadrat. Kemudian B di sini adalah akar B dikuadratkan. Jadi akar B dikuadratkan yaitu B. Nah, kenapa B? Nah, perlu diingat ini di eksponen B adalah 1, eksponen dari akarnya adalah 2. Jadi B pangkat 1/2 dipangkatkan 2. 1 kali 2 2 sehingga 2 bagi 2 adalah 1. Maka inilah B di sini. Ini penting sekali teman-teman. Jadi dia dalam bentuk seperti ini kita bisa gunakan cara cepat, tapi bisa dipertanggungjawabkan caranya yang seperti ini teman-teman. Ya. Hasil kali pasangan bentuk yang sekawan di atas yaitu A kuadrat dikurang B merupakan bilangan rasional karena sudah tidak lagi memuat bilangan bentuk akar. Itu ya teman-teman ya. Bentuk akar yang sekawan sangat berguna untuk merasionalkan penyebut-penyebut yang berbentuk 1 per A ditambah akar B atau 1 per A dikurang akar B. Untuk merasionalkan penyebut pecahan, nah ini seperti ini teman-teman. Dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah ini teman-teman, 1 per A ditambah akar B sama dengan 1 per A ditambah akar B. Ini dikali apa teman-teman? Sekawannya teman-teman ya. Akar A dikurang akar B, A dikurang akar B. Cara mudahnya begini teman-teman. Ketika di soal dia di sini positif teman-teman, maka dia sekawannya dua-duanya harus negatif. Perlu diingat itu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana ketika dia di sini negatif? Maka dua-duanya di sini harus positif karena ini sekawannya. Nah ini yang penting di sini teman-teman. Inilah konsep dasar, langkahnya, formulanya begini. Sekali lagi, kalau dia di sini positif, maka dua-duanya ini negatif. Di sini negatif, dua-duanya positif. Berikutnya teman-teman, rasionalkan penyebut pecahan berikut. Ini seperti ini teman-teman. Pembahasan. Jadi ini kita kalikan berapa teman-teman? Ya, di sini positif berarti dua-duanya di sini negatif. Nah, kemudian yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Nah, jadi yang bawah nanti akan selalu ketemu positif dengan negatif. Di sininya. Positif dengan negatif. Di sini akan ketemu dengan positif dengan negatif. Lalu yang atas di sini kita lihat seperti ini ya teman-teman informasinya. A ditambah B dikali A dikurang B, kita bisa gunakan ini A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Nah, ketika bilangan yang bawah ini kita letakkan di sini, A-nya adalah 3, berarti B-nya adalah akar 2. Dua-duanya dikuadratkan teman-teman. Kuadrat dari mana? Ini dia, dari selisih 2 kuadrat. 3 dikuadratkan adalah 9, akar 2 dikuadratkan adalah 2. 9 kurang 2 adalah 7. Nah, begitu teman-teman. Jadi 7 di bawah ini dari mana? Ini dari sini proses ini. Jadi konsep dulu di kelas 7 itu sangat dibutuhkan.
Dan yang atas ini mudah teman-teman. Karena apa? 3 kali 3 bisa nanti ya. Nah ini kita sederhanakan begini boleh. Jadi 3/7 dikali dengan 3 dikurang akar 2. Jadi 3/7 kali 3 dikurang akar 2. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Itu ya teman-teman ya. Merasionalkan bentuk pecahan 8 per akar 5 dikurang 1. Nah sama ini ya teman-teman ya. Kita kalikan dengan sekawannya. Berapa teman-teman? Kalau di sini negatif berarti ini dua-duanya dikalikan dengan positif. Dengan bilangan yang sama tapi tandanya ini diubah. Ya teman-teman ya. Yang atas ini 8 dikali akar 5 tambah 1. Kemudian yang bawah ini tetap kita gunakan ini dia selisih 2 kuadrat. Ini ya teman-teman ya. Akar 5 dikuadratkan. Kemudian di sini 1 dikuadratkan. Jadi A-nya adalah akar 5, B-nya adalah negatif 1. Nah, kita buat di sini seperti ini, 5 dikurang 1 yaitu 4. Nah, kita sederhanakan begini teman-teman, 4 kita letakkan di bawah. Jadi kok bisa 4 dari mana? Ini dari sini proses ini teman-teman ya. Nah, lalu 4 dibagi 8 bagi 4 itu bisa disederhanakan dapat 2. Maka hasilnya adalah ini kita kalikan ke dalam 2 dikali akar 5. 2 akar 5 ditambah 2 kali 1 ini 2. Nah, jadi bentuk yang sederhana di sini adalah 2 akar 5 ditambah 2. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bonaventura WN. Tonton video sampai habis supaya subscribe Anda tidak hilang. Semoga like dan subscribe Anda bisa membangun channel ini menjadi lebih produktif, lebih kreatif lagi, terlebih bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pemahaman di matematika. Serta jangan lupa, matematika itu mudah!